Beberapa hari yang lalu aku berbicara tentang copywriting, dan sekarang aku akan mencoba untuk mengomentari copywriting milik brand tertentu yang sudah aku pilih, dan siapa tahu menarik untuk kita bahas. Kita mulai dari yang pertama, Nike. Nike dikenal sebagai merek olahraga untuk para atlet. Kita lihat mulai dari headline, tagline, dan termasuk body text dari poster-poster yang dikeluarkan oleh Nike. Serta siapa saja brand ambassador dan siapa saja bintang iklan dari mereka itu rata-rata adalah atlet. She didn't change who she was. And that changed everything. For all of us. Namun banyak sekali orang yang tahu dan bahkan mencintai produk ini, padahal mereka itu bukan atlet. Dan aku menemukan satu postingan milik Nike yang cukup mind-blowing. Kurang lebih kalimatnya begini. Bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Nah, aku sebagai pembaca, membaca copywriting ini harus utuh sampai ke bawah. Karena jika tidak, mungkin kita hanya akan beranggapan bahwa, oh, Nike ini untuk atlet doang dong. Untuk para atlet. Ya, para atlet yang kita tahu kayak pemain sepak bola, pemain badminton, pemain catur, apapun lah yang termasuk atlet gitu. Dan bagaimana dengan orang biasa? Tetapi jika kita membaca sampai bawah, di situ ada tanda kutip bahwa yang disebut atlet adalah siapapun yang mempunyai tubuh. Atau yang kedua, Nike berusaha untuk memberikan optimisme kepada orang-orang yang bercita-cita ingin menjadi atlet. Dia ingin berkata begini, kalau you punya tubuh, you layak jadi atlet. You bisa jadi atlet. Value yang ingin disampaikan oleh Nike adalah semua orang itu adalah atlet. Dan sales yang ingin dicapai oleh copywriting ini adalah bahwa produk Nike untuk semua orang. Culture that makes it what it is. There's history of where Air Max came from, but it's uniquely modern and uniquely now. That's what... Brand yang kedua adalah Rolex. Mulai dari James Bond hingga olahragawan hebat seperti Roger Federer, merek Rolex adalah merek jam tangan mewah paling terkenal di dunia. Ya, aku mengiyakan dulu lah, sekalipun aku nggak punya ya. Aku pakai HP aja cukup. Bisa nelpon juga. SMS. Main game. Copywriting yang ingin kita bahas dari brand ini adalah hanya ada 3 kata. The President's Watch. Apa yang ada di pikiran kalian jika menyebut gelar presiden? Wibawa, karismatik, bijaksana, pintar, rasa hormat, dan prestisius. Dan Rolex berusaha untuk menyematkan value itu kepada customer-nya. Sehingga yang tergambarkan bahwa Rolex ini bukan sekedar mahal. Ya, dan emang mahal sih. Jadi seolah-olah bilang kayak gini kepada konsumennya, you pakai Rolex tuh bukan cuma mahal doang, tapi you prestisius. Ini hanyalah pemaknaan subjektivitasku, dan maksudku adalah seorang copywriter itu bukan hanya menulis, ngotak-ngatik diksi, dan menyusun redaksi, bukan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana copywriter itu bisa menghubungkan antara brand atau produk dengan customer. Sehingga konsumen itu bisa memvisualisasikan brand tersebut hanya dengan kata-kata atau hanya dengan creative writing yang dibikin oleh copywriter. Mulai dari produk mereka, kualitas mereka, termasuk yang tak kalah penting, copywriting dipengaruhi oleh segmentasi pasar atau audiens mereka. Siapa calon konsumen mereka? Itu tujuan copywriting. Berusaha untuk menghubungkan antara brand
dan audiens dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, dan kalau perlu ada metafor dan filosofisnya. Kalau perlu. Kalian bisa cek di Instagram milik Nike dan Rolex, dan kamu termasuk tim copywriting yang suka dengan copywriting brand mana? Nike atau Rolex? Thank you for watching this content. Semoga kamu suka dan sampai ketemu di The Notes mendatang. Komentar di bawah.